Hai Sobat Film, bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi di channel Sobat Film. Kali ini admin mau menceritakan tentang film yang dirilis tahun 2019 berjudul The Banana Splits Movie. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang merayakan ulang tahunnya di sebuah rekaman acara TV The Banana Splits bersama keluarganya. Seharusnya hari itu menjadi hari yang menyenangkan, tetapi pembuat robot Banana Splits salah pemrograman, sehingga mengubah Splits menjadi pembunuh brutal. Sebelum melanjutkan alur cerita, jangan lupa subscribe ya, karena satu subscribe yang sobat berikan bisa membuat admin menjadi semangat mengedit video loh. Adegan dibuka dengan menampilkan pertunjukan Banana Split. Banana Split merupakan program populer yang menampilkan sekelompok robot berbentuk hewan yang sudah diprogram untuk menghibur. Pada tengah malam, tampak Bev yang sedang tertidur pula di atas sofa. Sedangkan televisi masih dalam keadaan menyala. Ia terbangun oleh anaknya, Harley, yang terlalu bersemangat merayakan ulang tahunnya besok. Bev menenangkan Harley dan menyuruhnya untuk tidur. Lalu, Bev menghampiri kakaknya, Austin, dan memberitahunya agar membantu ulang tahun adiknya besok. Keesokan paginya, Bev sedang berbincang dengan ayah tiri Harley, Mitch, untuk ikut menghadiri acara Banana Split. Mitch terpaksa ikut karena menganggap acara tersebut membosankan. Adegan berlanjut pada perayaan ulang tahun Harley. Austin memberikan hadiah mainan yang kalau dilihat lebih mirip dengan senjata. Sedangkan Mitch memberikan tiket Banana Split titipan ibunya kepada Harley. Karena ada 5 tiket, mereka mengajak teman Harley, Zoe, yang juga menganggap acara tersebut membosankan. Saat sedang mengantri masuk acara Banana Split, Harley hampir tertabrak oleh para Banana Split. Ia kecewa karena karakter favoritnya Snorky yang tidak membalas lambaian tangannya. Dikarenakan acara Banana Split merupakan acara tertutup, penonton tidak diizinkan membawa ponsel. Ponsel bisa dititipkan terlebih dahulu kepada pegawai, Paige. Austin mengambil kesempatan tersebut untuk meminta nomor telepon Paige saat menyerahkan ponselnya. Di belakang panggung, terlihat bahwa sebenarnya Banana Split merupakan robot canggih yang dibuat oleh Carl. Carl yang cukup gila menaruh update software terbaru kepada Banana Split agar tetap melangsungkan acara meskipun ada yang menghalanginya. Di sisi lain panggung, diceritakan bahwa produser eksekutif acara, Andy, baru saja dipromosikan menjadi wakil presiden acara. Tindakan pertamanya adalah membatalkan acara menguntungkan yang telah berjalan lama karena tidak sesuai dengan visinya ke depan. Lalu, diperlihatkan bahwa pembaruan Droopy menyebabkan dia menjadi ganas dengan arahan utama bahwa pertunjukan harus tetap dilanjutkan apapun yang terjadi. Kemudian, adegan berlanjut di atas panggung. Penonton merasa terhibur karena Banana Split sedang menjalankan alur cerita, bermain game yang lucu, seru, dan menghibur. Di tengah acara, Mitch berusaha untuk keluar dari kursi penonton. Ia beralasan untuk pergi menelpon sebentar karena ada keperluan kantor. Namun, Bev berusaha menolaknya. Hal tersebut dikarenakan mereka sedang merayakan ulang tahun anaknya dan menganggap hal kantor perlu dikesampingkan. Lalu, Mitch pun mencari alasan lain, yaitu mencari Austin yang tak kunjung kembali dari toilet. Di belakang panggung, Austin berusaha menemui Paige. Hal tersebut karena keluarga mereka tidak dapat tiket beruntung yang dapat menemui Banana Split secara langsung. Austin membujuk Paige supaya keluarganya dapat menemui Banana Split seperti penonton yang beruntung lainnya. Paige awalnya tidak setuju, namun akhirnya setuju karena diberitahu bahwa hari ini adiknya sedang ulang tahun. Lalu, Austin dan ayah tirinya pun kembali ke kursi penonton. Acara masih tetap berlanjut sampai berakhir dengan normal-normal saja seperti biasanya. Beberapa penonton yang beruntung telah terpilih, mereka tetap tinggal di belakang panggung untuk sesi foto bersama para Banana Split. Mitch yang sudah bosan, pergi keluar menelpon dan mengirim pesan SMS untuk keperluan bisnisnya. Di belakang panggung, Stevie yang bosan dengan acara ini, ia sudah tahu bahwa acara akan dihentikan. Ia lalu mengejek salah satu Banana Split, Droopy, karena acaranya akan dihentikan. Droopy sudah diprogram untuk menyingkirkan siapa saja yang menghalangi acara.
Ia lalu menghampiri Steffi dan menawarinya lollipop. Ia mendorong lollipop tersebut sampai ke tenggorokan hingga Steffi pun tampak kesakitan. Kembali ke penonton yang beruntung, Paige sedang berusaha untuk mengambil foto. Sesosok ayah, Jonathan, mencari kesempatan untuk memperkenalkan putrinya Parker kepada seorang produser. Ketika Paige menjelaskan bahwa dia tidak dapat membantunya, Jonathan kabur mencari produser dan Paige pun mengejarnya. Hal ini menyebabkan para penonton tidak diawasi. Mereka sepasang muda-mudi serta Harley dan Zoe berpencar untuk mengitari isi studio. Di luar, Bev sedang menyusul Mitch yang menemukan bahwa dia tidak sedang mengurus pekerjaannya, melainkan sedang chatting dengan wanita seksi di luar sana. Mereka pun bertengkar dan Bev kembali menjemput Harley serta Mitch berjalan menunggu di mobil. Sementara Jonathan beserta Parker menemukan atasan Paige, Rebecca. Jonathan menyuruh Parker untuk menunjukkan bakatnya. Akan tetapi, Rebecca menceritakan bahwa Andy telah menghentikan acara Banana Split dan acara sudah berakhir. Jonathan pun pergi keluar untuk menunjukkan bakat putrinya ke wakil presiden. Di sisi lain, sepasang muda-mudi, Ted and Poppy, sedang membuat live streaming di studio. Setelah itu, Ted melamar Poppy dan menunjukkannya kepada para followernya. Di saat mereka sedang berbahagia, salah satu Banana Split Fleegel menghampiri mereka dan merampas ponsel mereka. Hal tersebut dikarenakan tidak boleh ada ponsel di studio. Fleegel pun mengajak bermain Ted dan memasukkannya ke peti mainan. Lalu mengambil sebuah gergaji pertunjukan dan membelah perut Ted menjadi dua bagian. Fleegel mendengar suara Harley and Zoe. Ia menemuinya dan berjanji akan membawanya kepada Snorky. Di luar, Mitch yang sedang menuju mobil dikejar oleh Snorky menggunakan mobil Banana Split. Ia pun berlari hingga ia sampai ke pos keamanan. Di dalam pos keamanan, ia menemukan penjaga namun kepalanya sudah terpenggal. Ia pun berjalan mundur dan tertabrak oleh Snorky. Jonathan menerobos masuk ke ruang wakil presiden dan mencari Andy. Ia pun kaget di situ ada Fleegel. Fleegel pun membakar muka Jonathan dan putrinya Parker kabur karena ketakutan. Jonathan pun ikut kabur dan bertemu dengan Rebecca, Paige, Bev, dan Austin dalam keadaan muka agak meleleh. Ia pun menceritakan bahwa telah diserang oleh Banana Split. Rebecca pun menenangkannya dan menyuruh Paige untuk menelpon 911. Bev dan Austin pun khawatir dan mencari anak-anak. Ketika sedang mencari anak-anak, mereka pun menemui Poppy dan tunangannya. Mereka kemudian meyakinkan Poppy bahwa tunangannya tidak akan kembali dan dia akan lebih aman bersama mereka. Fleegel mengurung anak-anak lalu meninggalkannya. Kemudian datanglah Carl. Ia mengakui bahwa dia kehilangan kendali terhadap ciptaannya tetapi ia masih menyayanginya. Carl pun menjatuhkan kunci mengakibatkan keadaan berbalik. Anak-anak bebas dan ia pun terkurung. Di sisi lain, Paige telah menemukan bahwa komunikasi ke pihak luar tidak mungkin dilakukan. Hal tersebut dikarenakan jaringan telepon terputus dan semua ponsel titipan penonton sudah dihancurkan. Kejadian berlanjut pada Rebecca dan Jonathan dipaksa bermain oleh Banana Split. Rebecca merasa menang, namun tidak ada pemenang dalam game ini. Rebecca pun mati dan tercebur ke dalam kolam penuh dengan bola mainan. Sementara itu, anak-anak bertemu dengan Snorky. Harley pun menari tarian ala Snorky, dan tampaknya Snorky senang akan hal itu, dan Snorky pun membawa mereka pergi entah kemana. Orang-orang yang selamat pun menyusuri studio dan bertemu dengan Carl. Mereka pun menyuruh Carl untuk menghentikan semua ini. Namun, Carl berkata ia sudah tidak bisa bertindak banyak. Mereka pun mendengar musik dari kejauhan. Mereka turun menuju sumber suara. Poppy tidak ikut mereka. Ia sudah lepas kendali karena telah kehilangan tunangannya. Ia menggunakan topeng lalu membunuh Carl. Mereka yang menuju sumber suara menemukan anak-anak sedang menonton acara Banana Split versi menyeramkan dalam keadaan tangan terikat. Acara berlanjut dengan menghadirkan Steffi. Permainan berlanjut hingga para Banana Split pun mencopot tangan dan kaki Steffi. Sementara acara berlangsung, Harley pun menggunakan kunci pemberian Snorky untuk membebaskan anak-anak yang lain.
Bev yang datang menyuruh semua pergi dan ia pun menghadapi Fliegel. Ia pun akhirnya dapat mengalahkan Fliegel dengan caranya dan Fliegel pun tidak dapat beroperasi lagi. Ketika anak-anak sedang berlari, mereka dihadapkan dengan banana split kucing, Bingo. Snorky pun datang membantu mereka. Pertarungan antara Snorky dan Bingo berlangsung. Mereka pun saling merobek dan mengakibatkan mereka berdua kalah dan tidak berfungsi. Kejadian berakhir di luar di mana para penonton sedang dirawat oleh tim medis dan pihak kepolisian. Austin dan Paige pun berakhir dengan saling jatuh cinta, di mana Bev pun menuntut cerai kepada Mitch. Mitch pun terdiam dan terlindas oleh Poppy yang sedang mengendarai mobil dan membawa para banana splits yang matanya menunjukkan salah satu dari banana split aktif kembali. Demikian akhir dari alur cerita film yang berjudul The Banana Splits Movie. Buat sobat yang suka nonton film dengan genre action, thriller, serta ada sedikit sentuhan komedi, film ini layak untuk ditonton. Ada hikmah yang bisa dipetik dari film ini, yaitu dalam pemrograman sebuah robot harus berhati-hati. Karena adanya kesalahan dalam pemrograman bisa berakibat fatal loh sobat. Nah, apabila sobat mempunyai rekomendasi film yang ingin diceritakan, bisa tulis komen di bawah ya. Jangan lupa like, dan yang terpenting subscribe.